Ketika Anda ke Bali, terasanya sangat berbeda, baik dari segi nuansa alam maupun eh, keberadaan bisnis. Nah, terlebih keadaan bisnis wisata di Bali saat ini termasuk wisata yang menjadi andalan buat kita. Nah, wisata merupakan tempat perputaran uang yang multiplier effect. Ya, multiplier efeknya itu tinggi. Jadi bukan hanya wisata itu hanya bicara tentang flight penerbangan gitu ya, dari satu titik-titik lain, tapi ada hotelnya, ada lodgementnya, ada rumah makannya, ada hiburannya, ada handicraftnya, kemudian ada mungkin bisnis pijetnya, ada bisnis souvenirnya, kemudian ada bisnis lain-lainnya, tour leadernya, ya, kemudian sewa kendaraannya dan macam-macam. Nah, ini yang disebut dengan multiplier effect, ya. Untuk itu perlu disadari, difahami dan dikelola secara profesional. Dan kemudian terintegrasi serta pendekatan-pendekatan yang pluralisme. Jadi kalau bisnis itu pendekatannya tidak pluralisme, masih akan terjadi pro dan kontra, setuju tidak setuju, dan akan menimbulkan banyak sekali masalah-masalah. Maka perlu difahami pluralisme. Kenapa pluralisme? Karena yang hadir dari banyak mancanegara, yang hadir dari negara-negara di dunia yang berbagai kultur, budaya, agama, kemudian bahasa, dan termasuk mereka punya habit-habit yang berbeda. Maka kita perlu mencoba mensinergikan itu semua. Nah, ada 7 S kiatnya menjadi kawasan wisata akan sukses, ya. Saya ngambil contoh ada di Bali, tentunya pasti ada penonjolan-penonjolan tertentu walaupun ada yang kadang-kadang terselubung. Yang pertama S yang perlu kita tahu adalah shopping. Jadi banyak fasilitas toko-toko, ya, untuk belanja. Baik itu mulai skala UMKM yang pejalan kaki hingga skala yang internasional yang ada di mana di butik-butik dan seterusnya, di mall-mall mewah tentunya, ya. Nah, jadi kita perlu menyediakan area shopping yang mudah dijangkau dan ada di mana-mana, sehingga yang terjadi adalah perizinan, kreativitas, kemudian keramahan pengelola wilayah. Ini menjadi hal yang penting. Kemudian produk yang ditawarkan juga perlu bervarian. Kebutuhan turis lokal, turis regional, bahkan kebutuhan turis-turis internasional tergantung di mana kita berada. Ya, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan personal, hingga untuk cenderamata sekalipun. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita bicara tentang dunia shopping, tentunya mudah diakses. Baik mulai jalan kaki atau andai kata harus menggunakan kendaraan pun mudah, atau mudah diparkir dan sebagainya. Itu adalah contoh S1 shopping. Kemudian S kedua, ada yang disebut dengan showtime. Adanya hiburan alternatif seperti pertunjukan hiburan dari semua kalangan usia, seperti ada showtime untuk musik, kesenian, ada budaya, ada ekspedisi, hingga dunia dugem, kira-kira begitulah, ya. Jadi ada showtime yang memang masing-masing memiliki segmen-segmen sendiri. Musik tentunya segmen tersendiri, seni budaya segmen tersendiri, dan seni budaya pun tidak semata-mata harus kultur lokal, tetapi juga bisa kultur lokal dan kultur-kultur yang lain yang bisa disinergikan menjadi sebuah kekuatan di dalam menarik wisatawan. Dan S yang ketiga adalah C, laut. Ya, bagaimana kita punya objek wisata yang mudah dijangkau ke laut, karena banyak sekali orang yang senang laut, kemudian berenang di laut, kemudian menikmati ombak dan seterusnya. Dapat juga dinikmati bisa laut lainnya seperti berenang, bukan hanya sekedar lautnya, tetapi juga bisa untuk berenang, bisa untuk selancar, bisa untuk speedboat, bisa untuk kapal pesiar, bahkan, ya, bisa untuk parasailing, ada banana boat, hingga snorkeling, diving dan sebagainya. Nah, ini adalah kekuatan daripada wisata laut. Dan bahkan untuk hal tersebut, laut pun bisa menjadi sebuah area menjadi menikmati makanan, jadi disebut seafood di pinggir pantai yang begitu romantis, ya, dan minum kelapa muda yang masih dengan batoknya, contoh. Nah, inilah contoh-contoh kekuatan daripada laut. Yang S keempat adalah sun, matahari, ya. Wisata yang menarik selain dapat menikmati pantai,
Contohnya kalau di Bali di Sanur, ya matahari terbit, atau Kute matahari terbenam. Kemudian juga menikmati matahari yang bahkan untuk berjemur, ya, teriknya matahari merupakan kenikmatan tersendiri untuk orang-orang tersebut. Jadi lihat, jadi mulai dari es pertama kita bicara shopping, kedua showtime, ketiga ada laut sea, keempat ada sun, ya. Dan kita perlu kelima adalah disebut kelima sport. Ada olahraga, kegiatan olahraga yang menunjang selama di tempat wisata. Bisa olahraga yang ada di laut, gitu ya. Bisa juga olahraga yang non laut, contohnya di sungai, di arung jeram, atau ada motocross, atau bersepeda ke gunung, atau ada olahraga layang-layang yang memerlukan seni tersendiri, dan juga olahraga-olahraga lain, ya. Nah, inilah ada sport. Dan yang keenam adalah tentunya ada juga yang disebut dengan S6 adalah seks. Ini agak sedikit tabu, tetapi itulah faktanya bahwa objek-objek wisata yang ramai itu ya termasuk nomor 6 ini agak agak tertutup, tapi ya ada gitu loh, ya. Ya mungkin ini agak ditabukan banyak daerah, namun faktanya hal ini menjadi sebuah misteri yang sangat tertutup, setengah tertutup atau terbuka bebas, seperti nightclub atau pijat plus dan lainnya. Yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tetap perlu dibungkus dengan yang disebut dengan safety. Bagaimana semua itu perlu dikemas dengan keamanan yang memadai di setiap titik-titik keramaian, ya. Aman di tempat lokasi, aman di perjalanan, aman di bandara, ya. Nah, ini menjadi hal yang penting, termasuk aman juga artinya ketika kita makan tidak ada preman, atau ketika kita di WC tidak ada yang ngintip, ya. Kemudian di perjalanan juga aman kendaraannya, aman lalu lintasnya, ya. Nah, inilah yang penting untuk kita lakukan, termasuk di pusat-pusat hiburan juga kita aman. Salam berwisata.